Pemirsa, sinetron yang cerita atau adegannya banyak dibuat lebay dan tidak masuk akal alias melawan logika sehat masih menjadi tontonan favorit. Kamu tuh sadar gak sih udah nyerempet mobil aku? Kalau bilang nyerempet, yang bawa mobil yang gak bener itu kamu. Kalau misalkan tadi saya... Bahkan karena sinetron pula tercipta istilah raja atau ratu drama. Karena di banyak adegannya, para tokoh selalu diceritakan berlebihan dalam menghadapi berbagai masalah. Remeh-temeh dibuat semakin membesar. Nanti saya bilang kembali. Jangan kembali saya dulu. Bisa kan kamu sebentar dulu jangan kembali kemari? Bisa kan? Dan pemirsa, inilah kejadian mirip sinetron yang hidup mereka penuh drama versi on the spot. Suami telat, seorang istri halangi perjalanan kereta api cepat. Seorang wanita di Cina beraksi terlalu berlebihan hingga menghebohkan jagat maya. Dari video yang viral, terlihat si wanita mencoba agar kereta tidak jalan dengan menghalangi pintu kereta yang harusnya segera ditutup. Wanita ini beralasan jika dia tak ingin ketinggalan kereta karena sedang menunggu suaminya yang telat datang. Meski sudah diperingati dan disuruh turun, wanita ini tetap bergeming. Beberapa petugas yang kesal dengan ulahnya tampak membentak-bentaknya, lalu memaksanya keluar. Tapi si wanita tetap bersikeras, sambil berteriak-teriak, ia menghalangi pintu kereta dengan kakinya agar tak ditutup. Peristiwa yang terjadi di Hefei, Provinsi Anhui, Cina Timur ini membuat penumpang lainnya protes atas kelakuan perempuan bernama Lu Haili ini. Apalagi ini adalah kereta cepat yang jika telat sedikit saja bisa bertabrakan dengan kereta cepat lainnya. Duh, apa nggak malu mbak dengan kelakuannya? Jangan ditiru ya pemirsa. Diingatkan pakai masker, wanita ini malah marah dan mengaku istri jaksa. Jaksa itu pada saya, nanti saya bilang kembali. Jangan kembali saya dulu. Bisa kan kamu sebentar dulu jangan kembali kemari? Di Indonesia sepertinya sudah lumrah saat terjaring razia mengaku punya kerabat pejabat dengan harapan bisa lolos dari razia. Nah, itu juga yang dilakukan seorang ibu di Aceh ini. Saat terciduk operasi justisi penertiban masker, ibu yang memakai motor ini tak terima dirinya dirazia. Ia beralasan sedang terburu-buru untuk menjemput anaknya. Petugas tak mau tahu, alhasil cekcok pun terjadi di pinggir jalan dan kian memanas karena si ibu semakin marah-marah dengan membentak petugas. Meski sudah diingatkan dengan sopan karena melanggar aturan, emosi ibu ini tak juang mereda, malah makin memuncak. Agar bisa dilepaskan, ia bahkan dengan lantang mengaku sebagai istri seorang jaksa. Hah? Suami Kenapa? kerja di mana? Jaksa. Gak apa-apa, panggil sini. Jaksa lebih tahu Apa? hukum. Sang suami akhirnya disuruh datang untuk menyelesaikan masalah. Tapi karena si ibu tetap tak bisa mengontrol emosi, petugas akhirnya membawa mereka ke kantor polisi, meski sang suami mencoba bernegosiasi agar permasalahan diselesaikan di tempat. Dari pemeriksaan diketahui, ibu tersebut bukan istri seorang jaksa. Di kantor polisi. Saya minta maaf. Saya minta maaf ya. Tidak ada Bikin geger, karena buku yang dicari tidak ada. Let me see if I can find our system. Yeah, you better. Give me one second. Let me find the computer over here. Okay. Jika sudah hobi, seseorang kan mencari barang buruannya seakan sedang mencari harta karun. Hal inilah dirasakan seorang wanita di Amerika Serikat saat mencari novel incaran yang berjudul Misery, karya Stephen King di sebuah toko buku. Karena tak mendapatkan buku tersebut, si wanita ini pun bertanya kepada seorang karyawan. Nah, saat si karyawan bilang tidak mengetahui dan belum pernah membaca novel tersebut, si wanita ini terlihat emosi. Need to have that here. I don't Misery. have it in the store, but I could probably order it for you. I'm not interested in waiting. Would you like me to I've send it? already... Ia terus mengumbar kekesalan dan membuat pengunjung lainnya terkejut dan melihatnya dengan keheranan. Hingga akhirnya si wanita ini bertindak lebay di luar dugaan. Anybody here who knows about Paul Sheldon? Isn't anybody familiar with the Misery books? Duh mbak, kesel sih boleh, tapi jangan gitu juga kali. Keseringan nonton sinetron ya mbak. What is happening? No worries, man. No worries. Looking for a cock-a-doodle I can order it for you. Tak mau dicek suhu tubuh, seorang nenek bikin ulah. Hanya karena persoalan sepele, seorang wanita di provinsi Heilongjiang, Cina bertindak di luar logika
dengan berusaha memasuki bus melalui jendela. Sebelumnya, wanita yang tidak diketahui namanya ini menolak untuk dicek suhu tubuhnya saat akan menaiki bus tersebut. Wanita ini beralasan ia sudah berumur 65 tahun dan tak perlu dicek suhu tubuh. Akibatnya, supir bus pun menolak wanita ini untuk memasuki bus. Tapi tanpa diduga, si wanita ini bertindak berlebihan dengan mencegat bus dan langsung memanjat lewat jendela bus. Sempat dilarang dan diperingati, ia tetap masuk melalui jendela. Sontak, sang sopir pun menelpon polisi yang kemudian datang dan mengamankan si wanita tersebut. Aduh, Nek, hidup kok penuh drama sih? Cuma gara-gara nggak mau dicek suhu tubuh, sampai harus berurusan dengan polisi segala. Tujuan terlewati, seorang wanita tendang pintu dan rebut setir bus. Masih dari negeri tirai bambu nih, tepatnya di provinsi Fujian. Entah apa alasannya, wanita berbaju merah dengan lengan putih ini meluapkan emosinya di atas bus dengan berteriak-teriak agar bus berhenti sambil menendang-nendang pintu bus. Tapi saat sopir menghentikan bus dan membuka pintu, wanita ini tak mau turun dengan alasan tidak di halte dan cuaca di luar sedang panas. Alhasil si sopir pun melajukan kembali busnya. Tapi tindakan ini justru membuat si wanita penumpang kian histeris. Ia bahkan berusaha merebut kemudi bus agar sang sopir menghentikan kendaraannya. Singkat kata, akibat kelakuannya yang membahayakan, si wanita penumpang yang emosian tersebut ditahan oleh polisi. Duh mbak, hidup kok dibikin penuh drama sih. Jadi tambah susah deh berurusan sama polisi. Tragis, penumpang protes ke sopir, bus terjun ke sungai. Tragis, karena tindakan lebay seorang penumpang, sebuah bus mengalami kecelakaan menabrak pagar pembatas jembatan dan tercebur ke dalam sungai Yangtze di distrik Wanzhou, China. Jatuh dari ketinggian 60 meter membuat sedikitnya 15 orang yang ada di dalam bus termasuk sang sopir dipastikan tewas. Dari hasil penyelidikan dan rekaman CCTV dalam bus, kecelakaan terjadi akibat ulah egois seorang penumpang. Ia marah-marah kepada supir karena melewatkan tempat pemberhentian yang ditujunya. Saat diminta memberhentikan busnya, si sopir menolak karena sedang berada di jembatan. Penumpang itu pun menjadi beringas dan menyerang si sopir hingga kehilangan kendali atas kemudi. Nah, pemirsa berlebihan dalam menanggapi suatu masalah. Bahkan jika dihadapi tanpa drama yang lebay, mungkin urusannya tidak akan berujung di jalur hukum atau berakibat kecelakaan. Untuk mendapatkan informasi unik, konten wow, dan update informasi, tonton terus On The Spot hanya di Trans 7.